Kita baca satu topik tentang hati nurani. Ada beberapa ayat yang ditunjukkan di Alkitab ya, setidaknya oleh Paulus. Yang pertama di Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 ya. Memang kita bisa teruskan beberapa ayat berikutnya, tapi saya bacakan ayat 1 di sini ya. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Jadi kalau baca lebih lanjut, ini imam besar ya menyuruh menampar Paulus. Tapi ini pernyataan yang berani ya. Paulus katakan bahwa dia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Nah, kalau kita pelajari ya, kalau orang yang sudah lahir baru terima Tuhan Yesus, maka hati nuraninya itu disucikan ya, dimurnikan. Tetapi tidak hanya itu, rohnya menjadi ciptaan baru. Nah, ketika rohnya menjadi ciptaan baru ya, ada Roh Kudus. Kalau pelajari di 1 Korintus ya, Paulus itu bisa bilang ya, ketika dia memberi nasihat kepada orang-orang yang menikah atau yang belum menikah, dia bisa sampaikan bahwa untuk para gadis ya, aku menyampaikan ya, yang akan menikah ya, aku sampaikan. Lalu dia bisa bedakan, dia bisa bilang bahwa Tuhan berkata ya, ini perintah Tuhan, ini bukan pendapatku. Tapi di bagian lain dia bisa bilang bahwa ini bukan dari Tuhan, tapi ini pendapatku pribadi sebagai orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, yang ada Roh Allah ya di dalam aku. Nah, jadi ketika seseorang sudah lahir baru, rohnya itu adalah roh yang penurut ya. Roh yang penurut, sejalan dengan Tuhan. Tapi menarik sekali kalau kita pelajari bahwa Paulus itu bisa sampai membedakan antara roh dia, pendapat dia dengan Roh Kudus. Ya. Kemudian dikatakan di sini hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Apa fungsi hati nurani? Nah, salah satu fungsi hati nurani itu seperti alarm ya, seperti lampu kuning ya, lampu petunjuk. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, itu seperti terasa di dalam hati kita. Ya, ingat ketika Daud memotong punca jubah Saul, maka dikatakan hatinya berdebar-debar. Ya, itu ada pembahasan yang cukup detail mengenai hal tersebut, karena ternyata yang disebut punca, yang jubah Saul itu ada kemungkinan itu adalah pakaian yang dipakai atau semacam kerudung yang dipakai dengan ujung jumbainya itu. Ya, jadi ada arti-arti profetik yang terkandung di dalamnya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ketika Daud memotong punca jubah Saul itu, hatinya berdebar-debar. Nah, itu salah satu contoh ya, bagaimana hati nurani itu seperti alarm gitu. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, itu hati nurani itu seperti telepon yang berdering ya. Nah, tapi kalau kita mengabaikan hal itu, maka lama-lama hati nurani itu bisa menjadi tumpul ya. Sama seperti kalau kita misalnya minum kopi panas ya. Pertama kali biasanya kan orang minum kopi itu suhunya panas ya, mungkin 70 derajat ya, atau lebih barangkali, atau minuman panas ya. Kan kita nggak mungkin minum air yang baru mendidih ya, kita minum begitu saja. Tapi ada orang-orang yang terbiasa minum kopi suhunya panas, lama-lama walaupun suhunya panas itu dia bisa minum dengan sekali atau dua kali tegak. Kenapa? Karena kulitnya di mulut itu, bahkan sudah di kerongkongannya itu ya, tempat dia minum itu ya, itu sudah kebal terhadap suhu panas ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita sering mengabaikan hati nurani kita, nanti hati nurani kita tuh menjadi tumpul ya, nggak lagi jadi pengingat kalau ada sesuatu yang salah yang kita kerjakan.
kemudian di Kisah 24 ayat 16, ini perkataan Paulus ya. Bagaimana sikap hidup dia. Dia berkata bahwa sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi kalau tadi dia bilang di hadapan Allah, tapi sekarang juga di hadapan manusia. Jadi artinya ketika dia berdiri, ya, dia bisa yakin bahwa tidak ada tuduhan di hadapan Tuhan. Ya, ada ayat yang mengatakan kita boleh menenangkan hati nurani kita, ya, karena janji Tuhan, karena firman Tuhan. Ini satu pelajaran tersendiri ya, karena seringkali orang-orang yang sudah lahir baru terima Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar, sering merasa tertuduh. Ya. Padahal di Roma 8 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bahasa Inggrisnya itu, there is now no condemnation in Christ Jesus. Ya, for those who walk after the Spirit, not after the flesh. Jadi dikatakan di situ, sekarang tidak ada penuduhan bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau terjemahan Inggrisnya ada tambahan, who walks not after the flesh, but after the Spirit. Ya, ada tambahannya, yaitu bagi mereka yang tidak berjalan menurut tuntunan daging, tetapi menurut tuntunan roh. Jadi ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, walaupun kita ini penuh Roh Kudus, ya, artinya kita mengizinkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita, tapi ada momen-momen tertentu di mana kita sadar atau tidak sadar tidak melibatkan Tuhan atau Roh Kudus untuk kita mengambil keputusan. Maka waktu kita mengambil keputusan itu, yang menyebabkan kita berada di tempat yang salah, yang tidak tepat, ya, itu somewhere ya dalam hati kita tuh ada tuduhan. Ya. Kita nggak merdeka gitu. Kenapa? Karena kita mengambil keputusan itu bukan berdasarkan tuntunan dari roh, ya, Roh Kudus atau roh kita yang sudah lahir baru, tapi kita berdasarkan daging, ya, flesh. Yang disebut daging itu tidak hanya sesuatu yang jelek, ya, secara umum, tetapi bisa berarti sesuatu yang baik, tetapi itu lahir dari flesh, ya, dari kedagingan, dari perhitungan kita, ya. Ada kadang-kadang ya misalnya kenapa kita diantara misalnya kita harus memilih, ya, diantara orang-orang yang mungkin mau kita ajak terlibat dalam satu kegiatan, ya, itu bagi secara umum, ya, bagi orang-orang secara umum itu hal yang wajar kalau kita memilih antara like and dislike, ya. Tetapi kalau kita apalagi dalam pelayanan, ya, kita berdoa, kita tahu ini pelayanan punya Tuhan, ya. Waktu kita memilih itu, kita tidak berdasarkan like and dislike gitu. Tapi kita doa, kita tanya Tuhan, dan Dia berikan petunjuk buat kita. Nah, waktu kita lakukan hal itu, maka there is now no condemnation, nggak ada penuduhan. Hati nurani kita tuh bersih di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya pribadi juga, kalau misalnya saya sedang menyampaikan firman, ya, itu terasa di depan. Ketika ngomong, lalu sedikit menyimpang, karena yang saya sampaikan firman Tuhan, tidak salah. Tetapi ada spirit yang mungkin curcol istilahnya, atau menyindir sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu terasa gitu, kayak alarm, gitu ya. Dan selesai itu biasanya saya juga merasa kurang nyaman gitu. Nah, kadang-kadang saya coba dengarkan kembali rekamannya. Nah, waktu saya dengarkan rekamannya itu saya sebagai pendengar. Waktu saya dengar, oke aja gitu. Bagus kok, nggak apa-apa kok, ya. Nah, tapi sebenarnya waktu saya menyampaikan itu, saya tahu ada sesuatu yang tidak sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan. Nah, itu kita perlu belajar kayak gitu ya, membedakan hal tersebut.
Lebih lanjut, Paulus mengajarkan hal ini. Nah, ini perkataan Paulus ya. Saya bacakan di 1 Timotius 1 ayat 16, ayat 18 sampai dengan 20. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, ini menarik ya. Kalau kita pelajari bagaimana iman itu muncul. Iman itu muncul karena Tuhan berbicara kepada kita, ya, ada rema. Nah, waktu kita mendengar itu, keputusan untuk percaya atau tidak itu ada pada kita. Waktu kita putuskan kita percaya, maka iman itu muncul, ya. Lalu ada bagian di mana kita mulai mengakui, confess, mengakui apa yang kita percaya itu. Aku percaya janjimu ya Tuhan, terima kasih, aku percaya apa yang kau katakan. Ya. Kemudian kita perlu melakukan tindakan yang berhubungan dengan apa yang kita percayai tersebut. Ya. Misalnya ada hamba Tuhan dulu ya, dia cerita ketika dia sakit, dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ya. Waktu dia merenungkan firman, dia tiba-tiba dapat pengertian bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Dan kemudian ketika dia mulai percaya, dia ucapkan itu. Lalu timbul dalam hatinya tuh, kalau kamu sudah sembuh, kamu orang sehat, ya kamu bangun, kamu nggak di tempat tidur aja gitu. Kemudian dia mulai bangun. Nah waktu dia mau bangun, otak dia ngomong, kamu kan lagi sakit, ya. Kan kamu nggak bisa jalan gitu. Tapi itu pilihan buat dia. Lalu dia ambil keputusan, saya mau percaya firman Tuhan, saya mau bertindak dengan iman. Jadi tindakannya itu menunjukkan bahwa dia punya iman. Ya. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Lalu dia bangkit dan akhirnya dia berjalan dan dia sembuh. Nah itu versi ringkasnya ya. Tapi kadang-kadang ada yang butuh waktu. Setelah dilakukan, itu butuh kesabaran. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa oleh iman dan kesabaran, ya, memperoleh apa yang dijanjikan. Lalu di bagian lain lagi perlu ketekunan. Karena dikatakan di Ibrani 10, ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ya, artinya kita tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita menanggapi dengan hal yang positif, kita percaya, kita ucapkan, kita lakukan, kita bertindak, mewujudkan iman tersebut dalam tindakan, ya. Tapi perlu ketekunan supaya sesudah kita melakukan tindakan iman itu, melakukan kehendak Allah itu, kita memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi perlu diucapkan, perlu dilakukan, perlu kesabaran, perlu ketekunan. Lalu juga dikatakan iman itu bekerja oleh kasih. Faith works by love. Jadi selama proses kita melakukan tindakan iman itu, perlu juga jaga spirit ini, mengasihi, jaga hati. Ya. Jangan kita benci, dendam, ya, membiarkan hati nurani kita ini terganggu, ya, sehingga ada tuduhan. Nah kalau hati nurani kita ini bertuduh, bisa kandas. Iman yang sedang bertumbuh untuk meraih janji Tuhan itu bisa jadi kandas. Ya. Sama seperti benih yang jatuh di tengah semak duri, benih itu tumbuh, tapi kemudian dihimpit oleh semak duri sehingga benih itu akhirnya mati, tidak menghasilkan buah. Nah, dikatakan di sini Paulus bilang sama Timotius, ayo engkau dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi perlu juga hati nurani yang murni di sini. Nah, kalau saya kira ini kandas imannya hanya bicara mengenai keselamatan. Tapi waktu saya baca ada satu buku hamba Tuhan yang memang bergerak dalam mujizat, dalam karunia Roh Kudus. Dia cerita bagaimana ketika dia sedang melayani misalnya ya, di mimbar, dia menantikan tuntunan Roh Kudus, lalu dia mulai doakan orang, itu dia mesti perhatikan hati nuraninya.
dia mengikuti gitu, yang kayak alarm itu, yang mana jangan dilakukan, ya, yang mana yang boleh. Ya. Kalau dia menolak itu, maka imannya tuh kandas. Jadi apa yang dia sedang doakan, diharapkan itu bisa kandas. Ya. Contoh lain misalnya begini, ini sekian tahun yang lalu saya hadir di satu kebaktian retreat, di mana retreat tersebut panitia mengalami defisit yang jumlahnya sangat besar. Ya. Itu sekitar tahun 98 ya, akhir ya. Itu lama sekali. Waktu itu panitia itu defisit dana Natal ya. Bukan dana Natal, dan acara retreat sekitar 120 juta yang defisitnya. Itu sangat-sangat besar sekali. Lalu mereka juga butuh banyak biaya, dan hamba Tuhan yang bicara di sesi terakhir itu menantang persembahan. Dan itu bukan titipan panitia, tapi dia tahu Tuhan minta dia sampaikan itu. Dan saat itu saya begitu bergelora di hati, ya, ingin memberi. Ya. Ada satu dorongan yang kuat. Nah, saya nggak punya uang, tapi di bank itu ada sedikit uang yang merupakan tabungan untuk persiapan istri saya melahirkan. Tapi saat itu saya ngerti bahwa saya pengen beri itu. Jadi ketika ditantang, saya ke depan, saya tulis di selembar kertas itu jumlah tersebut. Nah, itu jumlah yang sangat besar buat saya pada saat itu. Ya. Dan itu mempertaruhkan, ya jangan ditiru sembarangan ini kesaksian ya. Mempertaruhkan bagaimana nanti biaya untuk istri saya melahirkan. Ya. Jadi waktu saya sudah tulis itu, kemudian selesai retreat, ya, pulang ke Jakarta karena retreatnya itu di luar kota. Kemudian hari Senin pagi saya buru-buru ke bank. Nah, jadi setelah saya dapat iman itu, ya, ngerti Tuhan mau saya menabur, itu muncul ayat Mazmur 126 ya, yang mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, ya, sambil menabur benih, itu bahasa Inggrisnya precious seed, ya, benih yang berharga, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, waktu itu saya jalan maju dengan air mata karena saya pertaruhkan itu, ya, tabungan itu yang sebenarnya untuk istri melahirkan, ya. Jadi itu jadi precious seed, benih yang sangat berharga. Nah, itu mencucurkan air mata. Jadi waktu saya jalan, saya memberikan itu, saya pertaruhkan semuanya. Nah, lalu itu kan baru keputusan. Nah, itu hari Sabtu, ya, pulang ke Jakarta, nah, hari Minggu, hari Senin pagi-pagi mesti dilakukan tindakan iman itu. Ya. Setelah saya berikan, ya, terus nggak langsung terjadi mujizat, ya, butuh waktu. Ya. 3 bulan kemudian memang ketika anak saya lahir, semua biaya terpenuhi dengan cara yang ajaib. Nah, selama itu saya perlu jaga juga hati nurani saya ini tetap murni. Ya, jadi ini perannya penting sekali ya dalam kehidupan iman kita. Yang menarik juga ini, Paulus bilang beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni, ya, kandas iman mereka, diantaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Ini menarik bagaimana ya caranya Paulus menyerahkan 2 orang ini kepada iblis. Ya. Nah, ada hamba Tuhan yang cerita bahwa sebenarnya waktu kita mendoakan orang lain, kita mengcover mereka dalam doa kita dengan iman kita. Lalu waktu kita berhenti mendoakan mereka, maka kita itu melepaskan mereka, ya, bukan ke tangan iblis. Artinya kita membuka perlindungan yang kita berikan kepada orang tersebut dalam doa, sehingga orang itu rentan terhadap serangan iblis. Ya. Nah, itu Paulus juga sebut di 1 Korintus. Nah, ini pesan penting buat kita ya. Sangat penting kita ini membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tahu yang kita lakukan dalam tuntunan Tuhan. Supaya kita nggak tergantung sama orang lain yang mendoakan kita. Ya. Kita punya pasukan doa, mungkin perisai doa, itu bagus. Tapi kalau kita menyimpang dari Tuhan, doa mereka mungkin mengcover kita. Tapi kita rentan terhadap serangan iblis. Ya, ini perlu waktu menjelaskan hal ini ya. Tapi poinnya adalah kita penting berjalan dalam tuntunan Tuhan. Hati nurani kita tidak menuduh kita. Sehingga kita tahu kita dalam jalur Tuhan, kita dalam situasi yang aman senantiasa. Dan memang Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Amin.